死神なめんなよ。この男から力を取り戻し、さもなくばルキア、貴様が死ぬ。俺を守るために。Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti bagi yang udah sawer dan komen, bakal Mimin masukin di video berikutnya. Pokoknya komen opo ae sing penting gayeng ya lurs. Terima kasih Celengers. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Bleach yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan seorang siswa SMA yang indigo bernama Ichigo yang mendadak hidupnya berubah penuh ketegangan setelah bertemu pemandu roh. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal film kita melihat sesosok anak kecil bersama ibunya di tengah cuaca hujan. Anak kecil itu bernama Ichigo yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Ia terlihat kasihan dengan anak kecil yang kehujanan. Karena dasarnya si Ichigo ini baik hati banget. Jadi ia menghampiri anak kecil itu sampai akhirnya terjadilah kejadian misterius yang merenggut nyawa ibunya. Tahun-tahun telah berlalu. Ichigo tumbuh menjadi remaja baik hati yang melindungi kaum tertindas, termasuk juga para arwah gentayangan. Terlihat Ichigo sedang menghajar 3 pemuda yang tidak sengaja menjatuhkan bunga milik hantu anak kecil. Dengan kemampuan bertarungnya, Ichigo bisa mengalahkan mereka semua. Diketahui Ichigo seorang indigo yang bisa merasakan kehidupan makhluk tidak kasat mata. Tapi sayangnya, ayah Ichigo yang bernama Ishin tidak bisa memahaminya. Oleh karena itu, Ichigo lebih sering bercerita pada kedua adiknya, yaitu Yuzu dan Karin. Pada suatu malam, Ichigo melihat ada arwah seorang gadis sedang berada di kamarnya. Sebenarnya Ichigo tidak terlalu peduli karena ia terlalu sering melihat hantu. Tapi ia dikejutkan serangan samurai dari gadis itu pada arwah gentayangan yang baru saja datang. Ternyata gadis bernama Rukia ini bukan arwah gentayangan, melainkan pemandu roh. Ia mempunyai tugas memulangkan roh baik dan juga membasmi roh jahat yang disebut Hollow. Setelah memandu roh pulang ke dunia goib, Rukia mendeteksi kehadiran Hollow dalam radius dekat-dekat sini. Di saat itu ia malah diributkan dengan rasa penasaran Ichigo sehingga ia memberikan mantra pengikat. Tak disangka Ichigo mampu melepaskan ikatan itu. Padahal Ichigo ini hanya manusia biasa. Dan tiba-tiba saja Yuzu membuat gempar orang rumah karena mendengar suara misterius. Tak lama kemudian ada monster yang menjebol dinding lalu menculik Yuzu. Monster itu ternyata Hollow yang dipenuhi dendam dan kebencian. Melihat keberadaan Hollow, Rukia langsung mati-matian melawannya. Namun kekuatan Hollow itu tidak main-main. Rukia terjungkal jauh ke belakang. Ketika itu, Rukia menyadari Ichigo bukan sekedar manusia biasa. Ichigo mempunyai tekanan spiritual yang sangat tinggi sampai bisa melihat pemandu roh dan juga Hollow. Akhirnya Rukia meminta bantuan Ichigo untuk melawan Hollow tersebut. Tapi ia harus menjadi pemandu roh sepertinya. Meski awalnya menolak, Ichigo bersedia karena itu satu-satunya cara untuk melindungi Yuzu. Tanpa berlama-lama, Rukia pun menancapkan pedangnya. Keesokan paginya, Ichigo bangun dengan terengah-engah. Ia mengira kejadian semalam cuma mimpi buruk seperti biasanya. Tapi ia dikejutkan dinding rumahnya yang roboh, meski katanya karena ditabrak truk. Jadi saat Ichigo dan Rukia membasmi Hollow itu, yaitu benar-benar nyata. Namun orang biasa tidak akan bisa mengingatnya karena ingatan mereka telah dihapus.
こと？ Masih di pagi yang sama, Ichigo berangkat sekolah. Ia pun tampak santai mengobrol dengan teman-temannya hingga ada kedatangan Rukia yang membuat Ichigo sangat terkejut. Rupanya, Rukia sengaja menyamar menjadi manusia. Ia mau menagih kekuatannya yang terserap banyak ke jiwa Ichigo. Namun ternyata kekuatan itu tidak bisa kembali sehingga mau tidak mau Ichigo harus menggantikan Rukia untuk memandu arwah. じゃあダメならいつ返せんの？ 冷圧は修行を積みフォローと戦うことで少しずつ高くなる。 Mengingat Ichigo masih pemula, ia harus melakukan pelatihan dan meningkatkan level kemampuannya dengan membasmi Hollow. Rukia pun tinggal di kamar Ichigo untuk mendekatinya. Lucunya, Ishin sempat mengira Ichigo menyelundupkan seorang cewek. Ya memang ada sih, tapi kan bukan manusia. 部屋に女子を連れてきたら必ず父さんにも紹介しろよ。何考えてんだよ。朽木ルキア。 Hari-hari berikutnya, Rukia tetap memaksa Ichigo untuk latihan fisik. Ia juga mengajari Ichigo cara memakai pedang. Mereka pun berlatih di sebuah taman tanpa memperdulikan siapa yang melihat. 何ムキになってんだよ。 Tanpa sadar, latihan itu membuat gadis bernama Orihime salah paham. Orihime yang naksir berat dengan Ichigo mengira Ichigo berpacaran dengan Rukia. Selepas latihan, Rukia mengunjungi toko Urahara yang sepi pengunjung. Urahara memberikan baterai baru untuk alat pendeteksi roh. Ternyata Urahara dulunya bekas pemandu roh yang sudah menjadi manusia biasa. Ia mengingatkan Rukia untuk segera melakukan sesuatu karena Rukia telah melanggar aturan pemandu roh dengan memberikan kekuatan ke manusia. 成り行きとはいえ、掟を破ったことがあちらにバレたら。 Sementara itu, kakak Rukia bernama Renji dan Byakuya mencurigai adiknya telah melanggar aturan. Byakuya yang mana pemandu roh level tinggi menyuruh Renji untuk menyelidiki ini. Pada malamnya, Renji menguntit Ichigo saat pulang. Ia mencegat dan bertanya tentang pemandu roh, tapi Ichigo pura-pura tidak tahu. Meski begitu, Renji tidak percaya sehingga ia menyerang Ichigo saat itu juga. Lalu, di waktu bersamaan, ada panah dari pendeta kehancuran yang menyelamatkan Ichigo. Setelah kejadian barusan, Ichigo bercerita jika ia nyaris dibunuh pemandu roh berambut merah. Ketika mendengar itu, Rukia langsung tahu itu adalah ulah dari kakaknya. Tapi, ia belum tahu caranya menyelesaikan masalah ini, dan ia masih takut menghadapi kakak-kakaknya. Pada keesokan harinya, Ichigo didatangi satu murid pendiam di kelasnya. Anehnya, murid bernama Ishida ini tahu tentang rahasia Ichigo yang menjadi pemandu roh dan berhubungan dengan Rukia. Ishida mengajak Ichigo ke rooftop lalu menunjukkan panah misterius seperti yang Ichigo lihat semalam. Rupanya Ishida ini seorang pendeta kehancuran yang berkonflik dengan pemandu roh. Sesaat ia mengetahui Ichigo juga pemandu roh, ia sengaja menyelamatkannya agar ia bisa duel langsung dengan Ichigo. Belum juga bisa mencerna semua kejadian rumit yang menimpanya, Ichigo sudah diributkan dengan pergerakan para Hollow. Rukia pun memaksa Ichigo untuk membasmi Hollow supaya kemampuannya bisa meningkat. Jika bukan karena Ichigo orang baik, ia tidak mau meneruskan semua ini. Dengan sekuat tenaga, Ichigo menyerang Hollow yang hampir memangsa bocah kecil. Sampai akhirnya Hollow itu berubah menjadi Renji. Ternyata ini hanya jebakan Batman biar Ichigo tidak bisa mengelak lagi. Kini terkuaklah jika Ichigo benar-benar pemandu roh, Renji pun langsung menghajarnya. Pertarungan tidak bisa dihindari lagi meski kemampuan mereka tidak imbang. Untungnya saja, Rukia melarang Renji berbuat semakin jauh. Seketika Renji pun berhenti dan ia mengungkapkan rasa kecewanya karena Rukia yang sudah dipersiapkan menjadi pemandu roh elit malah berurusan dengan manusia. Tak lama setelah itu, Byakuya juga berada di sana. Byakuya mengingatkan Rukia untuk mendapatkan kembali kekuatannya jika tidak mau dihukum mati. Tapi masalahnya, Ichigo masih lemah dan bisa-bisa mati jika Rukia mengambilnya saat ini juga. Akhirnya Byakuya memberi tenggang waktu sampai bulan purnama tiba. Kini Ichigo terluka parah setelah melawan Renji.
Di saat-saat seperti ini, ia biasa bermimpi ibunya. Ichigo teringat hari terakhir ibunya, ia menganggap ibu meninggal karena melindunginya. Ichigo terbangun dengan rasa sangat bersalah yang lagi-lagi datang. Meski begitu, Ishin selalu bilang ini bukan salah Ichigo, melainkan sudah menjadi garis hidup manusia. Ichigo menjadi ingat garis hidupnya bisa terseret dalam semua kejadian tak terduga. Diam-diam, Ichigo mulai berpikir untuk membantu Rukia yang kini terus terlihat muram. Selain itu, Rukia sudah menyelamatkannya dengan memberikan kekuatan padahal Rukia tahu itu membuatnya dalam masalah. Kemudian esok harinya Ichigo bertanya ke Ishida cara masuk ke dunia roh. Ishida tidak tahu karena ia bukanlah roh. Ia pun menyuruh Ichigo ke toko Urahara. Mungkin saja bisa menemukan jawabannya di sana. Di sana ia malah berkenalan dengan Urahara, seorang mantan pemandu roh. Urahara mengatakan kemungkinan Rukia akan bertaruh nyawa dengan kakaknya supaya bisa melindungi Ichigo. Di sisi lain, Rukia sedang menghadap kakaknya yang berencana mengumpan Ichigo untuk menarik perhatian holo terseram bernama Grand Visor. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba saja Ichigo datang entah melalui portal mana. Dengan jumawa, ia bilang akan mengalahkan Grand Visor asal Rukia mau melatihnya. Tapi imbalannya, Ichigo meminta kakaknya membebaskan Rukia jika ia berhasil melenyapkan Grand Visor. Selepas janji itu, semangat Ichigo meluap menjadi 1000%. Ichigo terus melatih fisiknya dari yang semula lemah menjadi semakin tangguh. Ia juga lebih pandai bermain kendo, sehingga kemampuan mengayunkan pedang bakal jauh lebih akurat. Karena ketekunannya ini, Ichigo sampai digosipkan mau menjadi artis film action. Selain berlatih fisik, Rukia juga mengenalkan Ichigo dengan sosok holo yang sudah mengincarnya sedari kecil. Ichigo semakin penasaran siapa Grand Visor sebenarnya. Sampai akhirnya ia mengetahui jika Grand Visor dulunya arwah seorang gadis kecil. Ternyata Grand Visor seorang monster jahat yang membuatnya kehilangan ibunya. Rukia. Hari demi hari dihabiskan Ichigo untuk berlatih keras. Pada akhirnya Ichigo berhasil menunjukkan kekuatannya sampai membuat Rukia merasa bangga. Selagi mereka berlatih, diam-diam Byakuya menyusun rencana jahat. Ia menargetkan Ichigo untuk menjadi umpan yang sudah pasti lenyap di lahap Grand Visor. Dengan kemunculan Grand Visor, Byakuya bisa membasminya. Baru selanjutnya ia akan membunuh Rukia. Dan hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini peringatan meninggalnya ibu Ichigo. Ishin mengajak anak-anak ziarah ke makam. Namun di tengah jalan, Yuzu dan Karin mengerjai Ichigo untuk membelikan mereka minuman. Selagi Ichigo pergi, Grand Visor datang lalu menarik perhatian Yuzu dan Karin seperti dulu ia menarik Ichigo. Sesaat ia kembali, Ichigo dan Rukia melihat Grand Visor mencekram dua adiknya. Langsung saja Ichigo melawan Grand Visor, sedangkan Rukia menyelamatkan Yuzu dan Karin. Di tengah pertarungan, Ichigo sempat masuk dalam perangkap ilusi saat ia melihat Grand Visor menjelma sebagai ibunya. Untungnya saja Rukia segera menyadarkan Ichigo. Grand Visor berlari mengejar Ichigo. Ia serupa angin tornado yang menyapu bersih bangunan kota. Kini kerusuhan ada di mana-mana, termasuk restoran cepat saji yang biasa dikunjungi teman-teman Ichigo. Grand Visor semakin menyebar serangan, sedangkan Ichigo terus menangkal dan melindungi teman-temannya meskipun ia tidak kasat mata. Namun, Chad dan Orihime bisa merasakan kehadirannya, sehingga mereka membantu Ichigo dengan mengevakuasi teman lainnya. Pertempuran pun masih berlangsung sengit. Ichigo mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia latih tanpa kenal lelah. Lalu tak disangka, Ishida ikut melancarkan panah pendeta kehancuran dan berduet dengan Ichigo menumbangkan Grand Visor.
Setelah pertarungan sengit dan intens itu, Ichigo akhirnya melihat celah dan mengarahkan langsung ke titik utama seperti arahan Rukia. Tapi cerita belum usai. Tiba-tiba saja Ishida ditusuk Renji yang muncul bersama Byakuya. Kini Ichigo harus melawan Renji yang bersemangat ingin membantainya. Babak selanjutnya sudah di depan mata. Ichigo pun bangkit kembali. Sepanjang pertarungan, entah berapa kali Ichigo terbanting, tapi ia masih sanggup berdiri sampai akhirnya Renji mengeluarkan pedang ajaibnya. Renji berhasil menangkap Ichigo lalu melemparnya. Tidak berhenti sampai di situ, Renji membakar mobil yang kemudian ia lempar ke arah Ichigo. Tapi tidak semudah itu Verguso. Ichigo bisa keluar hidup-hidup dari kobaran api. Dengan daya juang yang tidak ada habisnya, Ichigo langsung memberi serangan balik. Ketika Renji terkapar, Byakuya maju menggantikan adiknya. Dan ternyata Byakuya mempunyai kekuatan level dewa. Hanya dengan sekali gerakan saja, Ichigo sudah terhempas. Akan tetapi bukan Ichigo namanya bila mudah menyerah begitu saja. Ichigo terus mencoba bangun sampai akhirnya Byakuya merasa kesal dan akan membunuhnya. Di saat bersamaan Rukia segera pasang badan untuk Ichigo meskipun caranya aneh. Rukia merapat ke kubu kakaknya supaya Ichigo tidak dibunuh. Ia pun berpura-pura melawan Ichigo dan berlutut di depan Byakuya. Dengan begini, ia tidak akan dihukum mati dan Ichigo bisa kembali ke kehidupan normalnya. Kini Ichigo sudah lebih kuat setelah mengalahkan Holo dan Rukia sudah bisa mengambil kekuatannya kembali. Meskipun terasa sedih, tapi perpisahan harus terjadi. Rukia menusukkan pedangnya sampai kilauan cahaya ilahi menerpa Ichigo. Keesokan harinya, Ichigo terbangun setelah tidur panjang. Kehidupannya kembali seperti biasa selayaknya anak SMA lainnya. Sementara itu, Rukia kembali ke dunia roh untuk menebus dosanya. Biar begitu, Rukia tidak menyesal karena ia mendapatkan teman manusia. Meski akhirnya ia menghapus ingatan semua orang. Tapi tanpa ia tahu, mungkin saja tidak semua orang melupakannya. Mungkin saja ingatan itu tidak bisa hilang dari pikiran Ichigo. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.